Terima kasih. Sebelum saya menjelaskan teori perdagangan internasional Heckscher Ohlin, sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Yohanes Ricardo Sirang, NPM 1216-0168, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian. Model Heckscher Ohlin adalah model matematis perdagangan internasional dikembangkan oleh Eli Heckscher dan Bertil Ohlin. Model ini didasarkan dari teori keunggulan komparatif David Ricardo dan memprediksi pola perdagangan dan produksi berdasarkan jumlah faktor atau faktor endomen suatu negara. Model ini pada intinya menyatakan bahwa suatu negara akan mengekspor produk yang menggunakan faktor yang murah, berlimpah, dan mengimpor produk yang menggunakan faktor langka. Asumsi dalam model ini adalah yang pertama, kedua negara yang berdagang memiliki teknologi produksi yang identik. Yang kedua, output produk harus memiliki skala hasil atau return to scale yang konstan. Yang ketiga, mobilitas faktor. Yang keempat, persaingan sempurna. Implikasi dari model ini adalah yang pertama, teorema Heckscher-Ohlin, ekspor negara yang memiliki sumber daya modal yang berlimpah akan berasal dari industri yang memiliki sumber daya modal secara intensif, dan negara yang memiliki sumber daya buruh yang berlimpah akan mengimpor barang tersebut dan mengekspor barang yang menggunakan tenaga buruh secara intensif sebagai gantinya. Yang kedua, teorema Rybczynski. Ketika jumlah suatu faktor produksi meningkat, produksi barang yang digunakan faktor produksi tersebut secara intensif akan meningkatkan relatif kepada peningkatan faktor produksi. Yang ketiga, teorema Stolper-Samuelson. Liberalisasi mengakibatkan faktor yang berlimpah yang digunakan secara intensif dalam industri ekspor memperoleh keuntungan, sementara faktor yang langka yang digunakan secara intensif. Yang keempat, penyetaraan harga faktor. Perdagangan bebas dan kompetitif akan mengakibatkan penyetaraan harga faktor bersamaan dengan harga barang yang didagangkan. Namun, pada tahun 1954, Profesor Wesley W. Leontief menemukan bahwa Amerika Serikat, negara yang sumber daya modalnya berlimpah, mengekspor komoditas yang menggunakan buruh secara intensif dan mengimpor komoditas yang menggunakan modal secara intensif, hingga bertentangan dengan model ini dijuluki sebagai paradoks Leontief. Terima kasih.